Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah desain basis data dan mempresentasikan proyek kelompok kami, yaitu rancangan basis data sistem informasi pengurusan jamaah, kegiatan dan keuangan masjid. Izin perkenalkan diri, nama saya Sultan Akhil Syafiq dari kelas 2A dan ini rekan saya. Saya M. Romzi. Nama saya Muhammad Afal Baru. Saya Muhammad Sononizar. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang menggunakan studi kasus implementasi MariaDB dan PHP MyAdmin. Dimulai dari ringkasan dan latar belakang. Studi kasus ini berupa dari latar belakang yang masih menggunakan kondisi berupa pencatatan manual, misalnya pencatatan buku di buku maupun papan tulis. Lalu juga metode tersebut masih memiliki resiko, yaitu kehilangan data akibat kesalahan catatan atau keterlambatan dalam mengelola agenda. Lalu juga kurang pengawasan kinerja dan akurasi laporan. Maka dari itu dibuatlah sebuah solusi digital berbasis data yang mana ini dapat menggabungkan pencatatan secara terpusat menggunakan MariaDB, lalu juga meningkatkan keakuratan dan kekonsistensi yang dapat terjamin melalui permainan dan foreign key pada setiap atribut, lalu juga akses informasi cepat, misalnya pada zakat, infak, jamaah ataupun data kegiatan. Lalu juga dapat meningkatkan basis data untuk pengembangan sistem web atau mobile di masa depan. Selanjutnya pada ruang lingkup dan batasan sistem. Pada bagian ini, ruang lingkup studi kasus ini ada pengurusan jemaah yang berupa identitas kontak dan jemaah. Lalu juga ada pengurusan pengurus yang berisi data dan jabatan pengurus masjid. Selanjutnya bagian kegiatan masjid yang berisi data acara, penanggung jawab peserta. Lalu bagian pemasukan yang berisi pencatatan infak, zakat, sedekah, donatur. Lalu bagian pengeluaran yang berisi pengeluaran operasional masjid dan semuanya memiliki integritas data, yang mana masing-masing data memiliki relasi untuk kekonsistensian. Lalu juga batasan sistem pada studi kasus ini yaitu yang tidak kami fokuskan pada studi kasus ini, yaitu ada bagian inventaris, yang mana di studi kasus ini tidak mencatat bagai inventaris peminjaman bagai alat-alat masjid, misalnya karpet, sound system, dan sebagainya. Lalu juga pengelolaan jadwal imam, lalu pada pencatatan zakat fitrah secara mendetail, lalu pada pengabsensi jemaah harian, lalu juga ada tidak adanya data kepustakaan pada masjid, misalnya koleksi buku ataupun Al-Quran, dan juga tidak memiliki laporan otomatis, yang contohnya yaitu cash flow. Selanjutnya pada pada studi kasus ini dapat dilihat pada gambar relasi utama pada tabel, yaitu pada tabel pengurus dan kegiatan itu memiliki relasi 1:M, yang mana satu pengurus bisa mengelola banyak kegiatan. Selanjutnya pada tabel jemaah dan pemasukan, yang mana satu jemaah bisa memberi banyak pemasukan untuk masjid. Selanjutnya pada tabel pengurus dan tabel pengeluaran, yang mana seorang pengurus bisa mencatat banyak operasional secara tersentralisasi. Dan selanjutnya terdapat banyak relasi man to money, yang contohnya ada tabel jamaah beberapa jemaah bisa mengikuti beberapa banyak kegiatan, yang mana kedua tabel data tersebut direalisasikan melalui entitas peserta kegiatan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya ada kamus data dan spesifikasi tabel, di mana pemetaan 6 entitas utama dan kunci relasional, di mana di sini ada pengurus, selanjutnya ada ID pengurus,
Lanjut, di sini ada kegiatan, ada ID kegiatan PK atau primary key. Selanjutnya di sini ada ID pengurus dan FK, foreign key. Nah, selanjutnya di sini ada pengeluaran. Di dalamnya ada ID pengeluaran PK dan ID pengurus FK. Selanjutnya di sini ada peserta kegiatan di mana di dalamnya itu ada ID peserta PK, ID jemaah FK, ID kegiatan FK. Selanjutnya di sini ada pemasukan di mana di dalamnya ada ID pemasukan PK. Yang kedua ada ID jemaah FK. Nah, yang terakhir di sini ada jamaah di mana di sini dalamnya hanya ada ID jamaah PK atau primary key. Ya. Selanjutnya masuk di implementasi DDL yaitu pembuatan basis data dan tabel. Menerjemahkan konsep menjadi struktur relasional MariaDB. Eksekusi sukses menjalankan sinteks SQL via command prompt MariaDB, mengimplementasikan 6 tabel sukses dengan constraint relasional, cascade atau restrict yang menjaga konsisten data, di mana di sini ada create database masjid, use DB masjid. Selanjutnya di sini ada create table kegiatan, di mana di sini ada ID kegiatan, nama kegiatan, dan tanggal kegiatan. Selanjutnya di sini ada ID pengurus, di sini ada constraint FK kegiatan pengurus, foreign key-nya ID pengurus, references-nya pengurus ID pengurus, dan on delete-nya itu restrict on update cascade. Lanjut. Selanjutnya di sini ada struktur relasi antar table atau designer view, bukti integritas dalam PHP MyAdmin. Kesimpulan dari relasi tersebut yaitu terdapat 4 relasi one to many atau 1M. Selanjutnya terdapat satu relasi many to many, M sama dengan M, yang direlasikan dengan sempurna melalui tabel persimpangan peserta kegiatan. Selanjutnya di sini ada yang terakhir ada pengguna PK dan FK memastikan tidak ada data yatim atau orphan data atau relasi yang terputus. Nah, selanjutnya ada 6.5.1 DML atau pengisian data insert. Di sini ada injeksi data awal ke dalam sistem, di mana di dalam sini ada insert into jemaah, di dalamnya meliputi nama jamaah, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan nomor handphone. Value-nya di sini ada Ahmad Fauzi, laki-laki 1998-0510, Lampung Selatan, dan nomor teleponnya. Selanjutnya di sini ada Siti Nur Aliza, perempuan, lahir tahun 2000, bulan 7, tanggal 10, Lampung Selatan, dan nomor telepon. Selanjutnya di sini ada insert into pemasukan, di mana di sini ada tanggal, jenis pemasukan, jumlah keterangan ID jamaah. Nah, di sini ada value-nya, di mana di sini ada tanggal, bulan, dan tahun, infak. Di sini ada jumlahnya, dan sini jumlah infak Jumat. ID jamaah terhubung secara logis, nih teman-teman di sini. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya atau akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada 6.5.2 DML pembacaan data select. Pada slide ini dijelaskan tentang perintah select, yaitu perintah DML yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari database tanpa mengubah isi data tersebut. Contoh pertama menggunakan select bintang from pengurus yang berfungsi menampilkan seluruh data pengurus seperti nama dan jabatannya. Contoh kedua menggunakan select bintang from pemasukan yang menampilkan seluruh data transaksi pemasukan seperti jenis pemasukan, jumlah, dan ID jamaah. Jadi fungsi utama dari select ini adalah untuk melihat atau memverifikasi data yang sudah tersimpan di database. Lanjutnya ada 6.5.2 DML menghubungkan data inner join. Di slide ini menjelaskan tentang inner join, yaitu perintah untuk menghubungkan data dari beberapa tabel yang saling terhubung. Pada contoh ini terdapat 3 tabel, yaitu tabel jamaah, peserta, dan kegiatan. Tabel peserta menjadi penghubung antara jamaah dan kegiatan. Dengan menggunakan inner join, kita dapat menampilkan informasi yang lebih lengkap, misalnya nama jamaah beserta kegiatan yang diikutinya. Jadi inner join ini digunakan
agar data yang tersebar di beberapa tabel dapat ditampilkan menjadi satu hasil yang utuh. Di slide selanjutnya ada 6.5.2 yaitu DML agresi keuangan atau group buy and having. Perintah group buy digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Pada contoh ini, data pemasukan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti infak, sedekah, dan zakat, kemudian dihitung total masing-masing menggunakan fungsi sum. Sedangkan having digunakan untuk memberikan kondisi pada hasil pengelompokan tersebut. Pada contoh ini hanya ditampilkan kelompok total pemasukan lebih dari 50.000. Jadi grup buy ini berfungsi mengelompokkan dan menghitung data, sedangkan having berfungsi menyaring hasil pengelompokan sesuai kriteria yang diinginkan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya di sini ada materi 6.5.3 DML, yaitu pembaruan data atau update. Jadi di sini menjelaskan cara mengubah data yang sudah ada di dalam basis data secara aman, kemudian mengubah data spesifik secara aman menggunakan klausul where. Di sini ada step 1, menampilkan perintah SQL update, nama, tabel, set kolom, nilai baru, where kondisi. Contohnya mengubah nomor IP jamaah dengan ID tertentu. Di sini ada pentingnya klausul where. Penggunaan where sangat krusial untuk mencegah perubahan data secara massal override yang tidak disengaja pada seluruh baris tabel. Di sini ada step 2 untuk menunjukkan perbandingan stat sebelum nomor HP lama dan stat sesudah nomor HP baru berhasil diperbarui. Lanjut. Selanjutnya ada materi 6.5.3 DML penghapusan data atau delete. Menjelaskan proses menghapus data transaksi dari basis data secara akurat. Untuk tujuannya pembersihan transaksi secara presisi agar tidak salah menghapus data lain. Contoh perintahnya menggunakan perintah delete from pemasukan where ID pemasukan sama dengan 4 untuk menghapus baris data spesifik. Kemudian ada dampak atau the impact-nya, menghapus data transaksi zakat fitrah dengan ID 4 ditunjukkan dengan coretan merah pada tabel. Kemudian ada hasilnya, record tersebut dihapus secara permanen dari sistem MariaDB menggunakan constraint arsitektur seperti on delete, restrict, atau cascade untuk memastikan penghapusan ini tidak merusak hubungan relasional dengan tabel lainnya. Nah, di sini ada kesimpulannya, transformasi pengelolaan masjid. Yang pertama ada esensi manajemen. Pendataan jamaah, rencana kegiatan, dan laporan kas pemasukan atau pengeluaran berjalan otomatis, cepat, dan terpusat tanpa risiko pencatatan ganda. Kemudian ada integritas nasional, relasional, implementasi primary key dan foreign key, mengamankan hubungan antar entitas-entitas jemaah, kegiatan, keuangan, kemudian menghindari data redundan. Kemudian ada fondasi teknis, penggunaan MariaDB dan PHPMyAdmin menciptakan arsitektur data yang lebih kokoh, siap digunakan sebagai basis back-end untuk pengembangan aplikasi web atau mobile masjid di masa depan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, baik, apa yang mau ditanyakan? Oke. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila dari kelas 2C dari kelompok 2.
Jadi di sini kenapa sih pada sistem ini dibuat tabel peserta kegiatan dan tidak langsung menghubungkan tabel jamaah dengan kegiatan? Sekian pertanyaannya. Terima kasih dari pertanyaan dari Sofi. Mungkin saya akan langsung jawab aja. Jadi untuk tabel peserta kegiatan itu dibuat karena hubungan antara jamaah dan kegiatan hubungannya itu adalah man to money. Artinya satu jamaah ataupun beberapa jamaah dapat mengikuti banyak kegiatan, dan begitu juga satu kegiatan atau beberapa kegiatan bisa diikuti oleh beberapa jamaah. Dan basis data relasional, relasi MN ini harus dipecah menjadi dua relasi one to M, memakai tampang penghubung sehingga data menjadi lebih terstruktur dan gak ada redundansi lagi. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Baik, silakan, apa yang mau ditanyakan? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarifah Febiani. Saya ingin menanyakan kenapa setiap relasi itu menggunakan primary key atau foreign key? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada tabel basis data, tiap tabel basis data itu primary key dipakai sebagai identitas unik tiap data dalam tabel agar tidak ada data yang memiliki ID yang sama. Jadi pada artinya setiap tabel memiliki ID utama yang berbeda jenisnya atau value-nya berbeda, nilainya berbeda. Lalu juga foreign key itu dipakai untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang dengan tabel lainnya serta menjaga integritas data. Misalnya kolom ID pengurus pada tabel kegiatan merupakan foreign key, yang mana tabel data ID pengurus itu merupakan primary key pada tabel pengurus. Sehingga setiap kegiatan harus memiliki pengurus yang valid sebagai penanggung jawab. Jadi simpelnya tiap primary key itu adalah kunci utama yang ada di setiap tabel, baik tabel induk maupun tabel anak. Lalu juga foreign key. Foreign key itu merupakan kunci istilahnya kunci pintas pada tabel lainnya, namun merupakan kunci utama pada tabel jenis itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya seperti itu dari saya. Selanjutnya apa yang ingin tanyakan lainnya? Silakan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Reza Auralia Saputri dari TRI 2C. Di sini saya akan menanyakan mengapa query digunakan inner join bukan left join atau right join. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin kami menggunakan inner join sebab kami hanya ingin menampilkan data yang memiliki hubungan pada dua tabel. Contohnya saat mau lihat daftar jamaah beserta kegiatan yang diikuti. Cuma jamaah yang benar-benar ada terdaftar sebagai peserta kegiatan yang akan muncul. Jika menggunakan left join, lalu juga semua jemaah akan ditampilkan, termasuk query yang belum mengikuti kegiatan tersebut, sehingga hasil query masing-masingnya tak sesuai dengan kebutuhan analisis pada sistem. Kurang lebihnya seperti itu dah. Mungkin cukup sekian aja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan pada presentasi ini maupun pada sesi tanya jawab ini. Kami akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.